Dengan kisah itu berharap bahwa kita tidak akan selamanya kok dianiaya, ya, tidak akan sama ditekan atau dikejar-kejar, tapi nanti kita tuh akan bisa bebas gitu ya, memeluk agama Kristen. Sebenarnya moral story-nya seperti itu, teman-teman. Tapi kemudian kisah ini bisa masuk di dalam Quran, teman-teman. Bagaimana kisah dongeng ini kok bisa masuk menjadi ayat-ayat suci di dalam Quran? Itu loh yang saya nggak ngerti, nggak habis pikir. Ini kan kisah dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Dalam kesempatan kali ini kita akan putarkan sebuah video yang saya ambil dari channel Kristen, yaitu channel Anda Bertanya Kristen Menjawab. Dan di dalam video kali ini kita akan tampilkan fitnah dan hujatan dari Sofiatul. Sofiatul seorang penghujat ya, dan di sini Sofiatul katanya membongkar dongeng di dalam Al-Quran. Nama channel ini adalah Anda Bertanya Kristen Menjawab. Tetapi isi video dari channel itu adalah Anda Diam Kristen Menghujat. Oke teman-teman, mari kita simak lawak-lawak dan juga tuduhan dan fitnahan dan juga hujatan dari Sofiatul terhadap Al-Quran. Jadi ada banyak kisah-kisah contekan itu di dalam Quran, teman-teman. Ya, kisah Nabi Musa, ada kisah Daud, kisahnya Isa, ya mirip-mirip dengan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab kita, tapi melenceng gitu ya. Nah, ada banyak contoh. Nah, kisah-kisah ini terindikasi adalah kisah-kisah dongeng sebenarnya, bukan satu fakta historis, tapi kisah dongeng. Kenapa? Karena kisah-kisah ini sebenarnya faktanya tuh nggak ada contoh, misalnya seperti Abraham. Diceritakan Abraham itu pernah dibakar di dalam api di dalam Quran. Padahal sebenarnya itu cuma karena salah terjemahan. Jadi kan Abraham dikatakan diselamatkan dari Ur Kasdim, ya, di Kaldea, itu di daerah Irak yang sekarang, ya, diselamatkan dari Ur Kasdim, ya, diselamatkan dari Ur Kasdim. Lalu ada rabi yang menerjemahkan kata Ur itu karena mirip dengan kata api di dalam bahasa Ibrani. Dia membuat satu cerita bahwa Ibrahim ini diselamatkan dari api di Kasdim. Nah, itulah kemudian berkembang menjadi satu tafsiran, menjadi satu cerita Abraham itu dibakar di dalam api. Padahal sebenarnya tidak demikian, itu bukan fakta historis, teman-teman. Sofiatul katakan ada ayat Al-Quran mencontek ayat Alkitab dan dia menuduh ayat Al-Quran itu dikatakan dongeng. Tetapi kesalahan Sofiatul di sini adalah si Sofiatul itu tidak menunjukkan ayat Bible yang mana yang dicontek oleh ayat Al-Quran. Harusnya dia tunjukkan mana ayat yang dicontek, mana ayat yang nyontek. Bicara tentang dongeng, kita semua jadi ingat Bible. Dongeng Bible katanya Abraham memiliki gundik. Kejadian 25 nomor 5, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Kejadian 25 nomor 6. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Hei Sofiatul, hafalkan ayat dongeng tersebut ya. Surat Yunus misalnya, ya, di dalam surat Yunus itu ada 109 ayat di dalam surah Yunus. Dari 109 ayat itu hanya satu yang bicara tentang Nabi Yunus. Dan dikatakan gini, Yunus diutus kepada kaumnya. Ini kan keliru, teman-teman. Ya, di sini Sofiatul menuduh ayat Al-Quran keliru katanya. Yang mana ayat tersebut kata si Sofiatul Nabi Yunus diutus itu dikatakan keliru. Tetapi si Sofiatul ini juga ingkar terhadap ayat Bibelnya sendiri yang mana ayat tersebut justru perkataan Yesus yang ngaku hanyalah utusan. Itu pun tidak dianggap oleh si Sofiatul. Ini ayatnya. Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Quran itu sudah nyontek, salah sejarah. Lebih parah lagi, yang paling buat saya ketawa ketika saya membaca Quran, kisah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu di dalam Quran ibunya bernama Maryam, dan Maryam ini adalah anaknya Imron. Namanya Maryam binti Imron. Tetapi Imron itu adalah bapaknya daripada Musa dan Harun. Coba bayangin. Jadi di dalam Quran, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Gimana nggak geleng-geleng kepala saya ini dengar informasi seperti ini, teman-teman ya. Apalagi kisah-kisah dongeng dalam Quran. Coba kita lihat ya, kisah dongeng dalam Quran ya. Sofiatul, daripada kamu itu ngibul. Ngelawak tapi nggak lucu.
Mending kamu ceritakan dongeng yang ada di Bible MU. Nih contohnya. Nabi Nuh mabuk dan bugil. Kejadian 9 nomor 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kejadian 9 nomor 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Dongeng selanjutnya. Nabi Sulaiman memiliki gundik dan menyembah berhala. 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 nomor 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Kejadian 11 nomor 10. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Dongeng selanjutnya. Nabi Harun membuat berhala dan menyuruh orang-orang Israel menyembahnya. Keluaran 32 nomor 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Keluaran 32 nomor 4. Diterimanyalah itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kisah misalnya 7 orang tertidur di dalam gua di dalam surat Al-Kahf. Itu adalah kisah 7 orang penidur di kota Efesus, teman-teman. Itu kisah orang Kristen. Ayat dongeng Bible. Kitab Hakim-Hakim, Samgar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Hakim-Hakim 3 nomor 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Firman Tuhan atau kesombongan orang Israel? Kitab Hakim-Hakim, Simson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. Hakim-Hakim 15 nomor 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Hakim-Hakim 15 nomor 16. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Firman Tuhan atau kesombongan orang Israel? Jadi ada seorang uskup menceritakan kisah itu karena untuk memberikan satu dukungan. Pada waktu itu kan orang kesediaannya ya dikejar-kejar tuh, ya. Lalu dia membuat satu kisah, ada 7 orang tertidur di dalam gua, 300 tahun kemudian tuh baru bangun. Dan ketika bangun, maka Kristen itu sudah bukan lagi menjadi agama yang minoritas, tapi udah menjadi mayoritas. Ya, jadi dengan kisah itu berharap bahwa kita tidak akan selamanya kok dianiaya, ya, tidak akan sama ditekan atau dikejar-kejar, tapi nanti kita tuh akan bisa bebas, gitu ya, memeluk agama Kristen. Kita akan tunjukkan lagi dongeng. Nabi Lot berzina dengan kedua putrinya. Kejadian 19 nomor 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kejadian 19 nomor 31. Kata kakaknya kepada adiknya, Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Kejadian 19 nomor 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kejadian 19 nomor 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Kejadian 19 nomor 34. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, Tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kejadian 19 nomor 35. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Kejadian pukul 19.36. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Kejadian 19 nomor 37. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab, dialah bapa orang Moab yang sekarang. Kejadian 19 nomor 38. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki,
dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Sebenarnya moral story-nya seperti itu, teman-teman. Tapi kemudian kisah ini bisa masuk di dalam Quran, teman-teman. Hahaha, masuk dalam Bible kali. Kawinilah perempuan sundal, ciptakan keturunan sundal. Hosea 1 nomor 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bercintalah dengan perempuan sundal pezina." Hosea 3 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Jangan khawatir, honor pelacuran akan dikuduskan Tuhan." Yesaya 23 nomor 18. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Perkosalah, buatlah sesuka hati. Hakim-Hakim 19 nomor 24. Tetapi ada anakku perempuan, yang masih perawan, dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Berselingkuhlah jika suami tidak di rumah. Amsal 7 nomor 18-19. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suami tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Bagaimana kisah dongeng ini kok bisa masuk menjadi ayat-ayat suci di